Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmini, NIM channel 223378, kelas akuntansi E. Baik, kali ini saya akan membawakan materi tentang perilaku kelompok. Materi pertama tentang pengertian kelompok. Kelompok adalah kumpulan individu atau entitas yang memiliki kesamaan tertentu, baik dalam hal karakteristik, tujuan, atau hubungan sosial. Dalam konteks sosial, kelompok dapat merujuk pada sekelompok orang yang berinteraksi secara langsung atau tidak langsung, seperti keluarga, teman, atau komunitas. Dalam konteks organisasi, kelompok dapat merujuk pada sekelompok orang yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan tertentu, seperti tim di kantor atau anggota dewan. Baik, langsung saja kita ke materi kedua, yaitu klasifikasi kelompok. Klasifikasi kelompok yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama, kelompok primer. Kelompok kecil yang terdiri dari anggota yang memiliki hubungan pribadi dan saling mengenal dengan baik, seperti keluarga, teman, atau kelompok dukungan. Yang kedua, kelompok sekunder. Kelompok yang terdiri dari anggota yang memiliki hubungan lebih formal dan terbatas, seperti kelompok pelajar, klub, atau organisasi profesional. Yang ketiga, kelompok terapan. Kelompok yang dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu, seperti kelompok penelitian, tim proyek, atau kelompok relawan. Baik, kita ke materi ketiga, yaitu tahap-tahap perkembangan kelompok. Terdapat beberapa tahap perkembangan kelompok, antara lain: yang pertama, pembentukan. Tahap awal perkembangan kelompok di mana anggota kelompok saling mengenal dan membangun hubungan sosial. Pada tahap ini, anggota kelompok cenderung memiliki harapan dan tujuan yang sama. Yang kedua, konsolidasi. Tahap di mana anggota kelompok memulai memperkuat hubungan dan saling menghormati. Pada tahap ini, anggota kelompok mulai memahami peran dan tanggung jawab masing-masing. Yang ketiga, performa. Tahap di mana kelompok mulai bekerja sama secara efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada tahap ini, anggota kelompok saling bergantung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Materi yang keempat, kita akan membahas tentang hal yang perlu diperhatikan dalam kelompok. Yang pertama, tujuan. Penting bagi kelompok untuk memiliki tujuan yang jelas dan terdefinisi dengan baik agar anggota kelompok dapat bekerja sama secara efektif. Yang kedua, komunikasi. Komunikasi yang baik antara anggota kelompok sangat penting untuk memastikan bahwa semua anggota kelompok memahami peran dan tanggung jawab masing-masing. Materi terakhir yang akan kita bahas yaitu cara dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, konsensus. Keputusan diambil berdasarkan kesepakatan bersama antara semua anggota kelompok. Pada metode ini, setiap anggota kelompok memiliki hak suara yang sama dengan keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara. Yang kedua, otoritas. Keputusan diambil oleh anggota kelompok yang memiliki otoritas atau kekuasaan tertentu dalam kelompok. Pada metode ini, keputusan diambil berdasarkan hierarki dan tanggung jawab masing-masing anggota kelompok. Yang ketiga, mayoritas. Keputusan diambil berdasarkan pendapat mayoritas anggota kelompok. Pada metode ini, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara dan pendapatan mayoritas dianggap sebagai keputusan yang terbaik. Yang keempat, demokrasi. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat antara semua anggota kelompok. Pada metode ini, setiap anggota kelompok memiliki hak suara yang sama dan keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara. Yang terakhir, alokasi. Keputusan diambil berdasarkan alokasi tanggung jawab dan kekuasaan kepada anggota kelompok yang berbeda-beda. Pada metode ini, keputusan diambil berdasarkan peran dan tanggung jawab masing-masing kelompok. Baik, itulah materi yang saya paparkan tentang memahami perilaku kelompok. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.